Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Diana dan ini adalah video pertama aku. Aku adalah ibu dari seorang anak bernama Kenzo. Dan di video ini aku mau menceritakan tentang anakku Kenzo, pengalamannya selama ini. Jadi kami berasal dari Pacitan, daerah di Jawa Timur. Dan saat ini kami lagi tinggal di Yogyakarta. Kenapa kami bisa tinggal di Yogyakarta? Itu karena kami sedang mengikuti proses terapi dari Kenzo. Sebenarnya aku di Yogyakarta ini udah masuk bulan ke-5 ini. Dan ketika video ini dibuat itu di sini lagi puasa hari ke-20. Kenapa akhirnya aku memutuskan untuk membuat video? Karena aku tuh tiba-tiba kayak kepikiran gitu. Jadi anak aku itu lagi proses terapi karena dia terdiagnosa gangguan bahasa. Dan aku kepikiran, kenapa enggak aku videoin aja, aku buat kenang-kenangan kalau Kenzo itu dulu pernah berjuang dari Pacitan sampai Yogyakarta loh. Oke, jadi kenapa Kenzo bisa sampai terapi di Yogyakarta itu bermula dari Kenzo usia 20 bulan itu aku menyadari kayak sesuatu yang kenapa anakku belum bisa mengucapkan kata-kata gitu kan ya, orangnya belum bisa berkata-kata. Terus aku carikan ke tempat terapi yang di Pacitan itu, tapi adanya itu terapi fisioterapi. Jadi dia tuh kayak pijat gitu, dipijat bagian sininya ini dan dalam mulutnya. Tapi alhasil dia itu trauma karena dia kayak mungkin kesakitan kan ya, sedikit dipaksa, dia takut tuh sama orang. Jadi kalau dipijat dia udah mulai kerasa takut. Terus aku juga cari-cari tuh yang terapi yang di spa, ada suatu tempat spa di tempat aku tuh katanya dia bisa gitu kan terapi speech delay, dan aku udah mengikuti rangkaian terapi tapi juga belum ada perkembangan. Akhirnya aku dari Pacitan itu yang desanya ya, jadi bukan yang di kotanya, aku yang di desanya. Dan itu akhirnya ketika dia usia 2 tahun itu aku memutuskan untuk ke rumah sakit RSUD Pacitan yang di kotanya. Itu perjalanan 1 jam kalau dari rumah, dan aku memutuskan ke sana untuk periksa aku ini kenapa sih sebenarnya gitu kan. Nah, ketika sampai di Pacitan kami konsul sama dokter Yulia, dan itu dia bilang dia agak bingung ya karena dia ini dibilang kayak kalau autis enggak deh gitu kan, tapi kok belum bisa ngomong, apakah ada kemungkinan lain ataukah mungkin pendengarannya atau apa gitu kan. Jadi belum bisa memberikan diagnosa. Nah, kami disarankan untuk pergi ke Jogja sih sebenarnya waktu itu pada usia Kenzo 2 tahun, untuk pergi ke Jogja buat tes BIRA. Dan selain itu kan juga waktu Kenzo umur 2 tahun itu bener-bener ramenya COVID-19, dan itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dokter rehabilitasi medik yang di Pacitan itu katanya meninggal. Jadi kalau mau terapi pun juga harus di Jogja. Cuma waktu itu kita belum bisa tuh pergi ke Jogja karena saat itu bapaknya Kenzo
masih kerja di suatu tempat dan masih kontrak ya, jadi nggak bisa pergi gitu aja, jadi kita tahan dulu ya kan. Terus ketika itu kita udah semakin kayak takut, gimana nih anakku, udah kayak berbagai cara kita udah coba. Terus kita akhirnya ketika Kenzo usia hampir 3 tahun, kita dapat kabar kalau di Pacitan itu sudah ada dokter rehabilitasi medik yang baru. Nah, akhirnya kita datang lagi nih ke Pacitan. Kita berharapnya juga semoga aja bisa kan ya terapi di Pacitan. Jadi kita konsul lagi ke DSA di Pacitan sama Bu Julia lagi. Ketika kita udah sampai di sana, ternyata tetap sama Bu Julia suruh ayo ke Jogja dulu saja. Apa itu, tes pendengaran atau tes BERA. Nah, karena apa itu diagnosanya itu nanti itu bisa keluar kalau hasil tes BERA-nya itu udah keluar. Jadi apakah benar anak ini tuh nggak ngomong ini karena ada sesuatu ataukah ada gangguan dari pendengarannya. Jadi disuruh konsul ke dokter tumbuh kembang di Jogja sekalian sama tes BERA. Nah, akhirnya ketika itu ayahnya udah selesai kontraknya dan memutuskan gak memperpanjang kontraknya, dan kita fokus mau fokus sama Kenzo. Jadi kita memutuskan yuk berangkat deh ke Jogja gitu kan. Nah, akhirnya Kenzo berangkat nih ke Jogja dan dia udah ketemu sama dokter. Jadi pertama kali datang kita asesmennya ke tumbuh kembang untuk melihat perkembangannya dia itu loh. Jadi sama dokter tumbuh kembang yang pertama kali bertemu itu ditanyain banyak, ada tes Denver bilangnya tuh kan, gitu. Terus penyebab utama Kenzo telat berbicara YouTube ya. Jadi karena Kenzo kebanyakan lihat YouTube. Kenapa waktu itu aku mutusin pakai YouTube? Karena dia tuh makannya sulit kalau nggak pakai YouTube, dan dia tuh mau diam, dia main aja gitu kan. Jadi kayak biar aku tuh dia nggak terlalu keluar gitu ya. Jadi aku kasih YouTube biar anteng di rumah. Dan ternyata itu tuh salah besar, kesalahan terbesar dalam hidupku. Nah, akhirnya periksa pertama itu belum bisa tegak diagnosanya. Jadi kita dijadwalkan setelah dari itu 2 minggu kemudian 3 minggu kemudian kita baru tes BERA, baru dapat jadwal karena bener-bener rame banget antreannya, jadi harus antri, nggak bisa langsung. Jadi 3 minggu setelah itu kita kembali lagi ke Jogja untuk tes BERA dengan syarat selama 2 minggu sebelum tes BERA anak harus dalam keadaan sehat, nggak sakit, nggak pilek, nggak batuk, nggak demam, nggak anget, pokoknya harus benar-benar sehat. Kenapa? Karena waktu itu aku juga kaget waktu Kenzo mau tes BERA itu udah siap, udah benar-benar kita yakin kalau dia sehat. Terus ketika udah dapet nih antrian obat, jadi Kenzo BERA itu kan harus diminumin obat tidur dosis tinggi. Dan ketika kita udah dapat obat, kita antri nomor 3 dan itu udah dapat obat. Dari ruang obat itu kita ngasih obatnya itu ke tempat rehab mediknya. Jadi kayak
harus disetujui dulu gitu loh. Nah ketika itu udah oke, udah disetujui, terus si perawatnya, yang perawat rehab medik tuh bilang gini, memastikan apakah anak ini sehat ataukah ada sakit atau gitu. Itu kita bilang enggak, sehat alhamdulillah. Terus tiba-tiba susternya bilang gini, kami harap orang tuanya jujur karena sebelumnya 2 minggu yang lalu ada 2 kasus di mana orang tuanya tuh nggak jujur kalau anaknya tuh habis pilek dan ya anaknya tidak bisa diselamatkan. Dan itu kayak membuat aku astagfirullahaladzim, dari gitu kita takut kayak aku sih merasa anakku sehat ya, tapi kayak ini hubungannya nyawa gitu kan, kalau sampai ada apa-apa sama anakku gimana gitu kan. Jadi kami memutuskan apa nggak usah dites, ya udahlah biarin aja gitu kan. Terus susternya bilang gini, atau aja mau nunggu dokternya biar diperiksa gimana anaknya gitu. Dan dokternya itu datangnya jam setengah 12 kayaknya, jam 11 lebih berapa gitu. Sementara Kenzo itu sudah dapat obat dari jam setengah 9, tapi ya belum kita minumkan, kita nggak berani. Akhirnya kita memutuskan udah tunggu dokter aja. Jadi antriannya Kenzo nomor 3 itu tadi dipakai orang lah, disalib gitu ya. Tapi ya galau banget nih, gimana nih dilanjutin apa enggak usah gini sambil beberapa jam kita mikir, kita ngomong ya Allah gimana ini, sambil itu kan bisa sharing sih sama orang tua yang lain. Cuma ya kayaknya gak apa-apa. Akhirnya ketika jam 11 lebih itu tadi, akhirnya dokternya datang dan kami periksa dulu tuh sama Kenzo sama dokternya, periksa pernapasannya apakah ada lendir atau gitu, dan insya Allah dinyatakan aman dan sehat untuk Kenzo. Jadi ketika kita sudah dapat asesmen dokternya, jadi kami memutuskan akhirnya kita berserah sama Allah, semoga dapat jalan yang terbaik aja gitu kan. Akhirnya kita memutuskan iya kita tes Pira aja gitu kan. Nah ketika itu akhirnya Kenzo dapatlah obatnya. Dari obat 1 tub itu Kenzo hanya dikasih setengah dosis, jadi disuruh minumkan nih setengah dosis. Ketika itu udah diminumkan, jadi habis minumin obat suruh ditidurkan. Jadi aku tuh nidurin Kenzo jalan-jalan gitu biar tidur, tapi juga agak was-was juga ya, tapi akhirnya tetap deh aku tidurin. Dan ketika Kenzo udah tidur lama gitu nggak dipanggil kan aku udah khawatir ya, jadi kita ketok lah pintunya, ini Kenzo sudah tidur. Akhirnya ya bisa kan masuk. Ternyata di dalam itu kan dibawa masuk ke dalam ruangan, dan di dalam ruangan itu nggak boleh ditemani. Jadi ya Kenzo sendiri di dalam, jadi kita nunggu di luar dengan perasaan yang sangat kacau, cemas, gimana nih nasib anak aku gitu kan. Kita bener-bener itu 1 jam prosesnya, dan kita hanya bisa berdoa, takut, cemas, tapi semua harus dilalui kan. Dan setelah itu dipanggil orang tua dari Kenzo ya. Nah akhirnya kita jemput anak kita masih tertidur. Nah kirain kan udah nih, ternyata masih dapet peringatan, tau nggak, peringatan kayak Bu, ini nanti anak itu beda-beda, jadi ada yang
nanti habis ini udah langsung bangun, ada yang 1 jam berikutnya, ada yang nanti malam, ada yang sampai besoknya, ada yang 2 hari baru bangun. Nah, kaget nggak? Akhirnya kan kayak, tapi berusaha aja bu, dibangunin pelan-pelan gitu kan. Terus nanti kalau misalnya anaknya nggak bangun-bangun, atau udah lebih 2 hari kan, udah lebih 2 hari nggak bangun, atau ada demam, ya langsung dibawa ke UGD gitu kan ya. Terus kita ya udah berkecamuk lah. Terus akhirnya ya udah kita pulang ke hotel. Waktu itu kita pulang ke hotel, dan kita nih belum bangun-bangun 2 jam. Kita khawatir dong, udah takut gak gimana-gimana. Akhirnya kita bangun-bangunin terus. Akhirnya alhamdulillah Kenzo bangun. Kita ya lega banget rasanya tuh, ya Allah. Setelah itu kita kan dapat pemberitahuan kalau hasil tes vironya itu nanti keluarnya 1 minggu setelah tes. Bisa diambil 1 minggu setelah tes. Cuma kita kan mau ada ketemu sama tumbuh kembang lagi itu 1 bulan setelah hari itu. Jadi kayak kalau seminggu lagi ke Jogja lagi, terus sebulan lagi Jogja lagi kan capek banget ya. Jadi kita minta, bu kalau hasil tesnya sekalian bulan depan aja gimana gitu kan. Oh iya nggak apa-apa, boleh kan, nanti juga yang baca juga dokternya gitu kan. Jadi kita nunggu 1 bulan sekalian sama untuk kontrol ke tumbuh kembangnya, baru kita ke Bali. Jadi kita ke itu tadi ngambil, setelah 1 bulan kita balik lagi ke Jogja itu untuk ngambil surat hasilnya, lalu ke tumbuh kembang untuk dibacakan dokternya, dan di di Denver lagi, dites lagi. Dan itu alhamdulillah hasil Bira Kenzo telinga kanan dan telinga kiri itu normal. Dan setelah pertemuan kedua sama dokter tumbuh kembang lagi, akhirnya di Kenzo didiagnosa gangguan bahasa tuh. Jadi Kenzo itu kan terdiagnosa gangguan bahasa ekspresif dan reseptif. Jadi apa sih gangguan bahasa ekspresif dan reseptif itu? Jadi kayak ketidakmampuan anak di usia dini dalam mengungkapkan dan menerima pesan dari orang lain. Jadi kayak dia tuh gak mampu mengekspresikan apa yang sebenarnya dia mau, apa yang mau dia katakan kayak gitu. Dan dia juga kayak dia memahami pesan tapi juga dia mengolahnya tuh susah itu loh. Jadi karena dia ada gangguan memang, jadi dia kayak kesulitan dalam hal berkomunikasi, dan itu diperparah karena dia nonton YouTube. Jadi ya kurang terstimulasi harusnya. Dan ketika itu udah didiagnosa itu Kenzo, akhirnya diajukan untuk terapi okupasi. Dan karena waktu itu di Pacitan itu nggak ada terapi okupasi, adanya cuma terapi wicara. Jadi kan waktu itu Kenzo fokusnya belum baik ya. Jadi kayak kata dokternya tuh gini, jadi bahasa itu bisa masuk kalau fokus sudah ada. Jadi kayak kita bicara sama orang lain pun kita harus memperhatikan toh, biar kita paham apa yang dia bicarakan lah. Ketika anak ini fokusnya kurang, jadi dari mana bahasa itu bisa masuk gitu kan. Jadi yang harus diterapi dulu adalah memperbaiki fokusnya. Jadi harus diterapi okupasi, baru setelah itu baru bisa loncat ke terapi bicara. Jadi
kayak kita ya udah oke, akhirnya kita memutuskan, akhirnya kita akan ngontrak di Jogja untuk terapi Kenzo ini. Jadi kita saat inilah kita udah 5 bulan ngontrak di Jogja mengikuti proses terapinya Kenzo. Dan ketika terapi di Sarjito itu kita dapatnya terapis namanya Bu Eni. Itu setiap hari Selasa kita terapi di Sarjito. Dan kita juga terapi di tempat lain, itu di daerah Padowarjo, itu setiap hari Sabtu. Ini anaknya setelah diterapi, alhamdulillah udah banyak sekali perkembangannya. Dia fokusnya sudah membaik, kata-kata juga udah mulai banyak, terus komunikasi dua arahnya juga udah mulai bagus. Apalagi ya, sosialisasinya juga udah mulai bagus, kata-katanya udah mulai banyak kok ya. Dan dia lebih perhatian ke sekitar, itu nggak cuek-cuek banget gitu. Dan sekarang Kenzo udah dan sekarang Kenzo udah daftar sekolah loh di Jogja. Nah, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.